Oke, saya yakin video tentang Vito Bratta cukup banyak di luaran sana. Tapi mudah-mudahan lewat video ini kita bisa mengenang masa lalu sambil bernostalgia. Ya, Vito Bratta. Bukan sosok yang asing bagi para penikmat dan pecinta musik di era-era 80 dan 90. Apalagi semakin dikenal lewat White Lion bersama dengan Mike Tramp. Nama Vito Bratta makin melejit. Nggak cuman lewat melodi-melodi manis yang dia bikin, tapi juga skill yang komplit dengan teknik tapping dan beberapa riff yang sampai saat ini kayaknya masih nempel di kepala kita. Tapi ternyata Vito nggak cuma seorang gitaris. Vito juga adalah arsitek di balik kesuksesan lagu-lagu White Lion. Saya yakin masih banyak yang ingat lagu Wait sama When the Children Cry. Atau kayaknya sampai sekarang masih ada nih di playlist musik era-era 90-an kita masing-masing. Kita coba gali sedikit latar belakang dan masa lalu Vito. Dan mungkin dari sana kita juga bakal tahu siapa sebenarnya Vito Bratta, kemana dia pergi, dan apa yang sebenarnya terjadi selama kepergiannya. Mari kita mulai video ini. Vito adalah seorang gitaris asal New York, tepatnya dari sebuah tempat yang bernama Staten Island, sebuah pulau kecil sepi penduduk yang berdekatan dengan Manhattan. Dia berasal dari keluarga berdarah Italia, dengan latar belakang imigran yang kuat. Ibunya, Caterina Bratta, adalah orang asli Italia yang pindah ke Amerika pada akhir tahun 67. Sementara ayahnya bernama Nicola Bratta, tipikal lelaki pendiam dan pekerja keras yang sangat menyayangi keluarganya. Vito secara natural sudah mulai mengenal musik melalui radio dan lingkungannya, hingga minat musiknya berkembang kepada ketertarikannya terhadap gitar. Singkatnya, di sekitaran umur 11-12 tahun, Vito pun diberikan hadiah gitar oleh ibunya, sebuah gitar tanpa merek yang dilihatnya dari katalog toko kelontong. Bukan Fender, apalagi Gibson, tapi cukup untuk membuat Vito kecil jatuh ke dalam dunia musik yang bakal mengubah hidupnya. Dan buat menjembatani minatnya ini, Vito pun sempat mendapatkan pelajaran gitar melalui les dan berharap bisa lebih serius mendalami alat musik yang dia suka ini. Tapi ternyata les formal pun gak bikin dia betah. Lagu anak-anak kayak Mary Had a Little Lamb udah gak lagi dirasa menantang. Dan hal ini udah gak cukup bagi Vito. Vito merasa materi gitarnya terlalu kaku, terlalu textbook lah bahasa kerennya. Dan pastinya gak ada ruang bagi Vito buat bereksplorasi. Mulai dari sana, minatnya terus berkembang. Sempat tertarik dengan gaya petikan ala Glenn Campbell dan Roy Clark, dua gitaris country yang cukup dikenal di masanya. Walaupun sebenarnya permainan mereka nggak seeksplosif gitaris rock pada umumnya, tapi gaya mereka tetap meninggalkan kesan buat Vito muda, yang saat itu masih mencari arah musikalnya. Seiring berjalannya waktu, Vito muda yang haus akan dunia luar di satu titik menemukan apa yang dia cari selama ini melalui sahabat masa remajanya. Titik balik datang dari seorang teman sekolahnya, seorang anak yang dikenal paling keren, yang ternyata punya kakak dengan koleksi album rock yang jarang didengarnya selama ini. Punya abangnya. Singkatnya, di antara semua album ini, ada satu yang bikin dunia Vito mendadak berubah. The Best of Cream. Band legendaris yang digawangi oleh Eric Clapton ini sukses membuka mata Vito muda. Bukan cuma soal musiknya, tapi juga energi dan gaya permainannya yang beda dari semua yang pernah dia dengar selama ini. Tapi itu baru awal. Seiring berjalannya waktu, referensi musik Vito makin meluas. Perlahan-lahan dia mulai menyukai permainan Jimi Hendrix yang liar dan penuh improvisasi. Terus ada Pat Travers dan Robin Trower, dua nama yang juga sempat mengisi ruang eksplorasi musikalnya. Tapi dari semua itu ada satu nama yang benar-benar jadi obsesi Vito. Seorang gitaris legendaris yang berasal dari sebuah band yang bernama Led Zeppelin. Ya, Jimmy Page. Vito sangat terkesima bagaimana Jimmy bisa menggabungkan teknik, emosi, dan keberanian improvisasi. Namun, segalanya berubah saat Vito melihat permainan Eddie Van Halen. Buat Vito, itu bukan cuma inspirasi. Cara Eddie memainkan gitar, membongkar aturan lama, dan bikin cara main yang sepenuhnya baru, langsung nempel di kepala Vito. Tapi di satu sisi, Vito juga sadar, dia nggak pengen cuma sekedar jadi peniru. Dia ingin membuat jejaknya sendiri.
Oke, kita flashback sedikit ke belakang. Sebenarnya ada satu momen masa kecil yang sepertinya membuat Vito harusnya lebih waspada untuk menjaga aset masa depannya, yaitu kedua tangannya. Jadi waktu itu, entah gimana ceritanya, Vito kecil sempat mengalami kecelakaan dan mematahkan pergelangan tangan kanannya. Tapi karena mungkin merasa takut atau bingung, Vito malah menunjukkan tangan yang salah saat diperiksa oleh dokter. Dan hasilnya Vito pulang dengan gips di posisi yang salah. Setelah ibunya tahu kondisi sebenarnya, Vito harus kembali ke dokter. Dan sebenarnya ini mungkin nggak ada hubungannya ya sama kejadian kecelakaan yang digembar-gemborkan menjadi salah satu penyebab Vito pensiun dari dunia musik. Tapi sebagai gitaris ya harusnya lebih aware lah sama kedua tangan. Tapi terlepas dari semua itu, Vito tetap tumbuh dengan cita-citanya. Dia mulai menekuni gitar dengan lebih serius, berlatih dengan keras dan tanpa disadari mengukir identitas musiknya sendiri. Dari kamar kecilnya di Staten Island, perjalanan Vito pun mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Ke panggung yang nggak cuma mendengar permainannya, tapi juga mengakui kehadirannya sebagai salah satu gitaris paling jenius di zamannya. Kehidupan bermusik Vito Bratta dimulai saat dia mulai serius bermain gitar di usia 13 tahun. Nggak butuh waktu lama, dia pun jadi anggota sebuah band cover asal New Jersey yang bernama Dreamer. Band kecil yang jadi tempat awal Vito ngerasain serunya tampil bareng dan menyalurkan kecintaannya pada musik secara langsung. Tapi, perjalanan Vito nggak berhenti sampai di situ. Di tahun 82, namanya sempat masuk sebagai kandidat pengganti Bernie Torme di band Ozzy Osbourne. Tapi sayangnya, prosesnya nggak berjalan mulus. Vito berselisih paham dengan manajer Ozzy, yaitu Sharon Osbourne. Dan akhirnya, posisi itu jatuh ke tangan Brad Gillis. Gagal masuk ke Ozzy bukan akhir. Vito juga sempat diminta untuk menggantikan Ace Frehley di Kiss. Tapi permintaan ini datang dengan syarat. Dia harus mengganti namanya. Dan karena merasa itu bukan jalan yang cocok buat dirinya, Vito pun menolak tawaran tersebut. Setelah melewati berbagai proyek musik dan kesempatan yang hampir mengubah hidupnya, takdir akhirnya mempertemukan Vito dengan seorang vokalis asal Denmark yang bernama Mike Tramp. Pertemuan mereka bukan sekedar pertemuan dua musisi yang lagi nyari band, tapi pertemuan dua jiwa yang ternyata punya visi musikal yang saling melengkapi. Mike saat itu baru aja menyelesaikan proyeknya bersama band yang bernama Mabel, dan sedang mencoba peruntungannya di skena musik Amerika. Di sisi lain, Vito juga sedang mencari tempat di mana dia bisa bebas mengekspresikan gaya bermain gitarnya. Dan saat mereka bertemu, chemistry itu langsung terasa. Mike terkesan dengan gaya bermain Vito, sementara Vito merasa ketemu seseorang yang bisa nerjemahin emosi permainannya jadi vokal yang kuat dan berkarakter. Singkatnya, mereka pun mulai jamming bareng, ngobrolin ide musik, dan ternyata mereka punya mimpi yang sama. Membangun sebuah band yang bukan cuman keren secara teknik, tapi juga punya kedalaman dan emosi yang bisa nyentuh banyak orang. Dari situ, lahirlah cikal bakal White Lion, band yang nantinya akan membawa nama mereka ke panggung dunia. Bersama dengan Felix Robinson di bass dan keyboard, selanjutnya ada nama Nicky Capozzi pada drums, White Lion menandatangani kontrak dengan Elektra Records. Dan setelahnya, sebuah album yang berjudul Fight to Survive dirilis pada tahun 85. Meskipun proses perilisannya sempat mengalami hambatan di Amerika dan malah lebih dulu rilis di Jepang, tapi album ini tetap jadi titik awal yang penting dalam perjalanan mereka. Salah satu single dari album ini berjudul Broken Heart, sebuah lagu yang langsung nunjukin cara khas permainan gitar Vito. Gaya mainnya nggak cuma catchy, tapi juga punya feel yang kuat. Dan hal ini mulai bikin telinga para penikmat musik rock mulai penasaran, siapa gitaris ini? Selain itu, lagu yang berjudul El Salvador juga jadi ajang unjuk gigi bagi Vito dalam meramu riff dan melodi yang nggak biasa. Perlahan tapi pasti, dia mulai dikenal sebagai gitaris dengan gaya permainan yang unik, gak sekedar ngebut atau shredding, tapi penuh dengan nuansa dan struktur. Setelah Fight to Survive membuka jalan, White Lion belum puas. Mereka sadar potensi mereka jauh lebih besar dari apa yang udah mereka tawarkan di album pertama. Gak lama setelah album pertama, White Lion melakukan perubahan besar-besaran di line-up mereka. Felix Robinson dan Nicky Capozzi akhirnya digantikan.
Alasannya, sebenarnya banyak hal yang nggak terlalu diekspos ke publik, tapi bisa dibilang mereka nggak sepenuhnya klik secara komitmen dengan arah yang pengen dituju Vito dan Mike. Dan selanjutnya, masuklah dua nama baru, James Lomenzo di bass dan Greg D'Angelo pada drum. Nah, dua orang ini bener-bener jadi nafas baru buat White Lion. James punya gaya main yang groovy tapi tetap teknikal, sementara Greg bermain dengan beat yang tight dan powerful. Formasi baru ini akhirnya menghasilkan chemistry yang lebih padat, dan semua itu terlihat di album kedua mereka, yang nantinya jadi karya paling legendaris mereka, Pride. Dirilis pada tahun 1987, Pride jadi tonggak emas buat White Lion. Lewat lagu Wait, White Lion mulai mendapatkan perhatian besar dari MTV dan radio-radio rock. Tapi bukan cuma Mike yang bersinar lewat vokalnya, Vito juga mencuri spotlight lewat solo gitar yang emosional, tajam, dan juga punya storytelling yang kuat. Dan lagu kayak When the Children Cry jadi bukti bahwa Vito nggak cuma jago shredding, tapi juga bisa bikin melodi yang nyentuh hati banyak orang. Dari situ, nama Vito Bratta makin dielu-elukan sebagai salah satu gitaris paling berbakat di era 80-an. Banyak yang bilang dia adalah penerus alami dari Eddie Van Halen, tapi dengan rasa yang lebih halus dan melodius. Singkatnya, setelah Pride meledak, White Lion gak cuma jadi band yang punya 1-2 hits. Mereka langsung masuk ke jajaran elit hard rock di akhir tahun 80-an. Lagu-lagu mereka warawiri di MTV, disusul dengan tur keliling Amerika dan Eropa. Bahkan mereka sempat manggung bareng band-band besar kayak AC/DC, Ozzy Osbourne, dan Aerosmith. White Lion lagi ada di puncak, dan nama Vito Bratta makin jadi sorotan utama. Tapi, seperti yang sering terjadi pada band-band rock di era itu, kesuksesan juga sering datang beriringan dengan tekanan. Label mulai menuntut lebih, ekspektasi publik juga makin tinggi, dan di balik panggung yang gemerlap, dinamika internal mulai terasa goyah. Vito yang dikenal perfeksionis dan punya visi musikal yang sangat spesifik kadang dianggap terlalu dominan. Di sisi lain, Mike juga punya cara sendiri buat menjaga identitas band ini tetap berkarakter. Meskipun dua-duanya tetap solid sebagai inti kreatif, tensi kecil mulai muncul di saat mereka mulai mengerjakan album Big Game yang dirilis tahun 89. Album ini sebenarnya cukup sukses dengan single kayak Little Fighter dan Rather Love yang lumayan dapat tempat di chart. Tapi sambutannya nggak sehangat dulu. Beberapa fans ngerasa White Lion mulai terdengar terlalu bersih dan kehilangan edge yang dulu mereka bawa. Belum lagi, tren musik mulai bergeser. Di ujung tahun 80-an, grunge mulai mengintip dari balik tirai, dan hair metal mulai kelihatan kelelahan. Selanjutnya datanglah album keempat mereka yang diberi judul Main Attraction yang dirilis pada tahun 91. Album ini sebenarnya punya banyak sisi personal dengan Vito yang benar-benar total di departemen gitar. Tapi pasar udah berubah, Nirvana muncul, dan tiba-tiba musik kayak White Lion dianggap jadul. Penjualan nggak sekuat dulu, tur nggak seramai sebelumnya, dan perlahan suasana di internal band pun makin renggang. Sampai akhirnya White Lion resmi bubar di tahun yang sama. Bukan karena satu momen besar atau pertengkaran hebat, tapi lebih ke perasaan udah cukup. Dan setelahnya Vito pun menghilang dari sorotan publik secara drastis. Dan disinilah cerita jadi makin misterius. Please welcome to my album once again. Right after this, don't go away. Seiring berjalannya waktu dan geliat industri musik, di tengah kebangkitan kembali banyak musisi hair metal di akhir era 90-an dengan tur nostalgia, festival besar atau bahkan rilisan baru, Vito Bratta justru tetap menjadi pengecualian. Sejak White Lion bubar di tahun 91, gak ada album solo, gak ada reuni, dan gak ada penampilan kejutan. Bahkan di saat personil lain melanjutkan hidup mereka dengan bermusik, Vito lebih memilih untuk menjauh dan menarik diri. Boleh dibilang di sekitaran waktu ini Vito sama sekali gak ada kabar. Publik nyaris gak tahu apa yang terjadi. Sampai akhirnya pada tahun 2007, Vito muncul dalam sebuah wawancara radio bersama Eddie Trunk.
Dan untuk pertama kalinya Vito angkat suara di hadapan publik setelah lebih dari 15 tahun menghilang. Vito Bratta is here and he is sharing these stories that you guys have been waiting to hear. I'm hoping, Ed, that all of these stories are not too much on the negative end. No. You're telling it like it is. Look, people have been waiting, like I said. You by and large have laid low for 15 years since that period for the most part. Banyak rumor yang beredar soal kepergiannya, mulai dari cedera, tekanan industri, hingga konflik pribadi. Namun, lewat pernyataannya dan cerita orang-orang terdekatnya, terungkap bahwa alasan sebenarnya justru jauh lebih sederhana dan tulus. Keluarga. Vito meninggalkan industri musik bukan karena cedera berat, melainkan demi merawat sang ayah, Nicola Bratta, yang sejak tahun 80-an menderita penyakit jantung kronis. Walaupun ayahnya meninggal di tanggal 26 Maret tahun 2005, setelahnya Vito tetap tinggal di rumah masa kecilnya di Staten Island. Sementara itu, rumor mengenai cedera tangan yang mengakhiri karirnya pun agak sedikit punya titik terang. Vito memang mengalami sindrom carpal tunnel ringan, dan katanya hal ini biasa terjadi pada gitaris-gitaris seusianya yang sudah melewati sekian ribu jam latihan. Atau mungkin tergantung kasusnya juga. Kalau ada yang lebih ngerti boleh deh dijelasin di kolom komentar. Tapi juga ada yang bilang kalau Vito benar-benar udah gantung gitar. Tapi, di luar semua itu, Vito termasuk pribadi yang penuh tanggung jawab. Selain merawat orang tua, Vito juga harus memperhatikan adiknya, yang bernama Nicholas, yang katanya juga tunarungu. Dan pastinya, dengan kondisi keluarga seperti ini, keputusannya untuk keluar dari dunia musik bukan hanya bisa dimengerti, tapi juga mencerminkan siapa dia sebenarnya. Seorang pria yang memilih diam ketika banyak orang lebih memilih panggung. Terus ada pernyataan kontroversial juga dari seorang penulis yang katanya apa yang dilakukan oleh Vito adalah tipikal dari orang-orang yang berasal dari Staten Island. Walaupun ini juga dibantah sama banyak orang ya, tapi ya kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah asal-usul seseorang juga berpengaruh terhadap, ya boleh dibilang kinerjanya lah? Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.